Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu pimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Faik yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Anak-anak, ayo kita semuanya berdiri untuk periksa kerapian. Seragamnya diperiksa kerapiannya, kemudian Bu Septi beri waktu 1 menit, sudah diperiksa kerapiannya? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang coba dilihat kanan kiri bawah meja kalian ada sampah. Kalau ada sampah diambil dulu. Nah, kita lanjutkan dengan ice breaking supaya pembelajaran hari ini tambah semangat. Siap? Oke, kita ice breaking. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut diputar, gulung-gulung, tangan digulung, di pagar bundar, tangan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiri, digabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. Jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cepat. Jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi tinggi. 4 jari kiri, gabung menjadi 8, ku buat kelinci. Sudah bersemangat ya? Silakan duduk. Terima kasih anak-anak karena hari ini kalian sudah masuk dan mengikuti pembelajaran di hari Jumat untuk pembelajaran IPS. Yang sebelumnya Bu Septi mau bertanya, apakah materi kemarin yang sudah kita bahas tentang cuaca dan iklim itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia? Bukan sebenarnya sebagai tempat luarnya menggunakan dari api dari dalam atau kegiatan apa yang langsung. Maka nantinya akan bergerak eksplosif energi serta gas yang bisa menghasilkan energi mendorong terbang ke atas. Proses terbentuknya vulkanisme. Pada itu maka akan ada sebuah kantong yang disebut dengan lava. Sedangkan di dalam dari daun lava tersebut yang nantinya menghasilkan kekuatan letusan pada bumi. Jika daun lava semakin dalam dari permukaan bumi, maka kekuatan letusan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Untuk beberapa lava aktivitas gunung api yang sebenarnya berasal dari lava akan ditentukan dari seberapa besar atau kecil volume dapur lava tersebut dan dapur lava yang menjadi sumber utama dari aktivitas vulkanik. Nah, setelah kalian melihat video tentang vulkanisme, Bu Septi ada pertanyaan, adakah yang pernah atau berwisata ke Gunung Merapi? Iya Bu, pernah. Di sana saya melihat hasil letusan dari Gunung Merapi. Itu ada di Museum Gunung Merapi. Oh iya, itu benar. Itu salah satu contoh vulkanisme yang bisa kita lihat secara langsung. Itu ada di Gunung Merapi yang ada di Kaliurang. Nah, proses dan juga tipe-tipe vulkanisme itu seperti yang video yang sudah kita lihat bersama. Ada pertanyaan? Kita akan masuk materi bentuk muka bumi yang khususnya itu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa bentuk permukaan bumi itu berubah-ubah? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebelum ke pembahasan inti, kita ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan penyebab perubahan bentuk muka bumi. Kemudian yang kedua, memberi contoh peristiwa alam yang memengaruhi permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, menyadari pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Dan yang keempat, menjelaskan penyebab perubahan bentuk muka bumi. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Menurut kalian, mengapa bentuk permukaan bumi tidak selalu sama dari waktu ke waktu? Nah, kalau kalian melihat pertanyaan seperti itu bisa kita diskusikan dengan jawabannya karena permukaan bumi itu aslinya memang tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian curam maupun landai. Jadi memang permukaan bumi atau relief bentuk muka bumi itu tidak rata, makanya beragam, di sini disebut beragam. Bentuk ini terbukti karena adanya peristiwa alam yang terjadi selama jutaan tahun. Nah, kita masuk tenaga endogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, kan endogen dari dalam bumi itu sendiri. Ini bisa kalian catat ya. Kemudian seperti pergerakan lempeng bumi dan gunung berapi yang tadi di video itu berarti tenaga endogen. Tenaga ini bisa membentuk gunung, pegunungan, dan juga lembah. Nah, ini ada pengertian tenaga endogen. Silakan, siapa yang mau baca? Oh ya, silakan Talita. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti pergerakan anak bumi dan gunung berapi. Tenaga ini bisa membentuk gunung, pegunungan, dan lembah.
Ya, itu seperti yang bisa kita lihat di depan, tenaga endogen yang sudah dibaca oleh Talita itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Tadi contohnya Gunung Merapi yang ada di video sebelumnya. Nah, tenaga ini juga membentuk, selain gunung itu juga membentuk lembah, makanya permukaan bumi kita itu tidak rata. Nah, selain tenaga endogen itu ada juga tenaga eksogen. Oke, siapa yang mau baca tenaga eksogen? Oh ya, silakan Nafas. Ya, betul. Tenaga eksogen itu dari luar bumi. Ini bentuknya bisa air, bisa angin, bisa es. Kemudian ini nanti bisa mengendap dan juga mengukis permukaan bumi. Nah, ini juga bisa menyebabkan bentuk bumi itu tidak rata. Ada yang cekung, kemudian ada yang curam. Nah, itu juga dibantu oleh tenaga eksogen. Nah, selanjutnya ini bentuk muka bumi yang gunung dan pegunungan. Itu gunung seperti itu, seperti yang sudah bisa diilustrasikan di depan, itu pegunungan atau gunung. Ini mendorong lapisan bumi ke atas. Nah, ini gunung itu bisa meletus seperti yang video tadi proses vulkanisme. Nah, itu meletusnya itu disebabkan oleh vulkanisme itu tadi. Nah, selain gunung, tadi itu ada lembah dan sungai. Nah, ini contohnya diilustrasikan seperti itu. Sungai yang mengalir terus-menerus itu akan mengikis permukaan bumi yang disebut dengan erosi. Nanti tidak hanya mengikis tanah, tapi juga mengikis batuan yang ada di sungai. Itu namanya erosi. Setelah itu, pantai dan laut. Nah, itu kalau kalian jalan-jalan ke pantai kan seperti itu penampakannya. Nah, itu di dalam pantai itu terbentuk karena pertemuan daratan dan lautan. Gelombang air laut yang terus-menerus menghantam pantai dapat mengubah bentuk garis pantai. Nah, itu disebut abrasi. Karena gelombangnya tadi mengikis daratan yang di sekitar pantai. Kalau tadi yang di sungai erosi, kalau ini abrasi. Kemudian ada dataran tinggi dan rendah. Ini pengangkatan lapisan bumi terbentuk karena endapan material sungai maupun laut. Nah, ini akan ada namanya proses erosi. Siapa yang ingin membaca tentang proses erosi salah satu? Oh ya, ini silakan. Erosi adalah pengikisan tanah oleh angin atau gletser. Proses ini dapat mengubah bukit menjadi lebih landai. Ya, erosi ini ternyata dia tenaga eksogen karena dia mengikis dari luar, dan yang menyebabkan pengikisan ini bisa angin atau gletser. Gletser itu es. Kemudian selanjutnya proses sedimentasi. Ada yang mau baca proses sedimentasi? Ya, silakan Pak Ik. Sedimentasi adalah pengendapan material yang terbawa air atau angin. Endapan ini lama-kelamaan membentuk daratan atau pulau kecil. Ya, jadi tanah-tanah yang terangkut oleh air banjir, air sungai itu lama-lama di muara itu di bawah sebelum sampai ke laut itu dia bisa mengendap dan lama-lama bisa menjadi pulau baru atau pulau kecil. Nah, atau dataran baru. Itu akibat sedimentasi. Tapi kalau sedimentasi itu di sungai dibiarkan terus-menerus, itu akan menjadi dangkal dan memudahkan sungai kalau hujan itu banjir. Makanya perlu adanya pengerukan. Nah, proses vulkanisme. Ya. Nah, sekarang yang ketiga itu ada namanya proses vulkanisme. Siapa yang mau baca? Ya. Ya, untuk proses vulkanisme ini sudah kita lihat di video sebelumnya tadi, sebelum Bu Septi tayangkan materi. Nah, itu prosesnya secara detail dan menyeluruh. Bagaimana vulkanisme yang ada di bumi itu terjadi, yaitu letusan Gunung Merapi contohnya. Nah, dampak perubahan permukaan bumi bisa menguntungkan seperti tanah subur untuk pertanian, tetapi juga merugikan, misalnya menjadi longsor atau banjir. Nah, tadi bentuk muka bumi yang berakam itu tadi, kalau misalkan misalkan proses erosinya dibiarkan terus-menerus, lama-lama akan terjadi tanah longsor. Begitu juga dengan pendangkalan atau sedimentasi, apabila sungainya tidak dikeruk, maka akan mudah menjadi bencana banjir. Nah, kesimpulannya, bentuk permukaan bumi berubah-ubah karena adanya tenaga endogen dari dalam bumi dan tenaga eksogen dari luar bumi. Oke, untuk kesimpulan kita baca bersama-sama ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya, bentuk permukaan bumi berubah karena adanya tenaga endogen dari dalam bumi dan tenaga eksogen dari luar bumi. Proses ini berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, yaitu kesimpulan untuk bentuk muka bumi terkait tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Ada yang mau ditanyakan? Setelah kita mempelajari tenaga endogen dan tenaga eksogen, selanjutnya kita akan berlatih. Seperti ada kuis singkat. Yang pertama pertanyaannya, gelombang laut yang menghantam pantai termasuk tenaga siapa yang bisa? Oh ya, silakan Oki. Oke, mari kita lihat jawabannya ya. Oh ya, jawabannya beri-beri tepuk tangan. Oke, ada lagi nih kuisnya yang kedua. Nah, sedimentasi adalah proses. Siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan Norman. Oh iya, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Oh iya, benar. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Nah, ini tadi materi sudah Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Tadi kuis singkatnya menarik tidak kan, anak? Menarik ya. Oke. Nah, supaya tambah seru, kita akan belajar berdiskusi bersama dengan kelompok. Nah, pembagian kelompoknya supaya lebih menarik dan juga adil, ini berdasarkan warna. Nah, Bu Septi di sini membawa sedotan. Ada beberapa sedotan dengan warna berbeda. Nanti kalau kalian mendapat warna yang sama, misalkan hijau dengan hijau, berarti menjadi kelompok hijau dan jadi satu kelompok. Kalau kalian misalkan mendapat warna kuning, nanti satu kelompok yang dengan mendapat warna kuning atau warna yang sama. Bisa dipahami? Oke.
Supaya tidak rebutan, yang maju dari kelompok sebelah kanan dulu. Oke, sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Septi akan membagi artikel. Nah, setelah itu kalian baca bersama artikelnya, kemudian kalian diskusikan. Dari artikel itu sesuai dengan LKPD yang ada di sana. Jadi setelah kalian baca artikel, kalian isi LKPD yang hasilnya dari analisis artikel yang kalian diskusikan itu. Bisa dipahami? Ini adalah kelompok merah muda. Kemudian kelompok merah, terus ini kelompok keempat, kelompok hijau, yang ini kelompok putih, kemudian ini kelompok kuning dan kelompok hijau. Nah, jangan lupa ditulis identitas kelompoknya, nama, kemudian nomor presensi dan juga kelasnya. Terus silakan berdiskusi, dibaca bersama-sama dan didiskusi. Setelah itu, nanti kita akan window shopping, yaitu kalian dua dari kelompok datang ke kelompok lain, kemudian kalian catat hasil diskusi mereka, begitu juga dengan kelompok lain bertamu ke kelompok kalian. Nah, dua yang jaga itu, yang ada di kelompok itu yang akan menjelaskan. Window shopping ya. Sekarang dua yang akan bertamu, berdiri dulu. Dua orang yang akan bertamu berdiri dulu. Dua. Berdiri dulu, dua. Ini juga. Nah, sekarang kalian tukeran. Kemudian kalian tulis hasil informasi yang sudah kalian dapat untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Oke. Hasil informasi yang kalian dapat dari kelompok lain itu kamu diskusikan bersama kelompok kalian sendiri-sendiri untuk menjawab LKPD yang sudah Bu Septi berikan. Hasil diskusinya sudah kalian ditulis di LKPD yang tersedia. Sekarang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian. Untuk yang kelompok pertama, silakan kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, nama saya Alfi Dewa Wicaksono. Saya Muhammad Yulianto. 1. Transportasi pengangkutan. Artikel sedimen terlepas dari sumber melalui proses erosi dan kemudian diikuti oleh medium, air, angin, atau es. Pengendapan. Setelah material tidak lagi dapat diangkut oleh medium, ia akan mengendap di suatu cekungan karena beda jenisnya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. 3. Akumulasi. Material sedimen yang mengendap ini akan terus menumpuk dan membentuk lapisan-lapisan sedimen baru, bahkan dapat berubah menjadi batuan sedimen seiring waktu. Positif, membentuk bentang alam seperti delta yang merupakan daerah subur. Lumpur hasil sedimentasi juga dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir. Negatif, dapat menyebabkan penurunan kapasitas pengangkutan air sungai, kerusakan habitat perairan, serta dapat memicu banjir. Ini tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan teman-teman kita presentasi dan juga sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ternyata dari tenaga endogenen dan eksogen itu menyebabkan beberapa fenomena alam ataupun bencana. Ada yang
vulkanisme, kemudian gunung meletus, gempa bumi, abrasi, erosi, sedimentasi. Nah, untuk menanggulangi atau untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi di sekitar kita, karena mungkin kalau daerah sekitar kita sendiri yang tinggal di daerah Demak itu bencana yang mungkin terjadi itu banjir. Nah, untuk itu kita harus siap bagaimana kalau terjadi banjir. Nah, di sini Bu Septi akan melakukan simulasi kita menyiapkan tas siaga bencana. Jadi tas ini yang akan kalian bawa ketika tiba-tiba terjadi gempa bumi atau tiba-tiba terjadi banjir. Nah, tasnya itu sudah siap untuk kalian bawa menyelamatkan diri. Oke, ini Bu Septi mensimulasikan tas siaga bencana yang bisa kalian siapkan nanti ketika di rumah, kira-kira isinya apa saja. Dan nanti Faik yang akan membantu Bu Septi membacakan isinya. Nanti Bu Septi menunjukkan alatnya seperti apa. Oke, silakan. 1. Air minum. Air minum. Ini ya, air minum boleh apa saja, yang penting di tas itu disiapkan air minum. Kemudian 2. Makanan instan atau kering. Nah, makanan instan itu bisa makanan ringan, snack, dan apapun itu yang gampang dikonsumsi. 3. Dokumen keluarga. Oh ya, dokumen keluarga ya. Dokumen keluarga itu nanti kalian isi, bisa akte, kemudian kakak, ijazah kalian, yang kalian masukkan ke map, satu map, kemudian kalian taruh di dalam tas. Terus 4. Buku catatan dan alat tulis. ini buku catatan dan alat tulis. Kemudian apa lagi? 5. Kotak P3K. Oh ya, kotak P3K itu kalian bisa menggunakan wadah apapun yang memungkinkan. Ini misalkan Bu Septi seperti ini nanti ada obat-obatan dan obat-obatan pribadi yang mungkin kalian butuhkan. Ini kotak P3K. 6. Alat mandi. Alat mandi ya. Alat mandi kalian bisa membawa seminimal mungkin seperti ini, nanti diisi sabun, sikat dan sebagainya. Ini alat mandi. 7. Masker dan sarung tangan. Oh ya, ini maskernya. Kemudian sarung tangannya kebetulan Bu Septi sudah siapkan bersama dengan baju ganti dan juga selimut. Ini sudah Bu Septi pack jadi satu. Ini juga terus. 8. Senter. Oh ya, center. Nah, center itu kebetulan centernya Bu Septi itu belum ketemu. Nah, itu bisa pakai power bank seperti ini. Ini juga bisa jadi center. Gunakan lampu emergency atau emergency lamp. Ini juga bisa sebagai pengganti center ketika kalian butuhkan penerangan. Ini tidak perlu disalurkan langsung ke listrik karena bisa menyimpan daya. Nah, ini juga bisa pakai emergency lamp untuk mengganti center kalau senternya belum ketemu seperti senternya Septi tadi. Terus 9. Peluit. oh ya, peluitnya ini peluit yang seperti ini yang biasa dipakai untuk kegiatan pramuka. Ini juga penting, misalkan kalian butuh bantuan bisa kalian tiup peluit. Handphone. Ini ya, handphonenya kalian. Terus jangan lupa dibawa juga 11. Power bank. power bank untuk mengisi daya misalkan HP-nya mati. 12. Uang yang cukup. Nah, kalian juga selipkan uang yang cukup untuk di tas siaga bencana. Ya. Nah, itu kira-kira tas siaga bencana yang bisa kalian siapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana di rumah kalian. Ada pertanyaan? Baik anak-anak, itu untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Untuk materi selanjutnya kalian di rumah bisa menyiapkan untuk membuat video dokumenter selama 3 menit tentang kesiapsiagaan bencana atau mitigasi bencana. Itu kalian buat bersama kelompoknya. Paham? Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ya? Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.